Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruli Lenon di The Jagal Nakal. Kali ini saya akan mereview sebuah pisau terbaru saya, Giser Sticking Knife 18 cm dengan gagang Bubingga. Oke. Ya, kurang lebih kemasannya seperti ini teman-teman ya. Pisau ini adalah baru kemarin, tetapi tidak ada unboxingan ya teman-teman ya, karena saya kalau beli barang itu biasanya alamatnya kantor, dan di tempat kerja saya itu kalau ada barang masuk ke X-ray, tiba-tiba pisau gini dibuka sama mereka, jadi nggak ada unboxingan teman-teman ya. Ya kurang lebih ini pisaunya masih baru kemarin dan baru sempat saya review kurang lebih seperti ini. Nah, seperti teman-teman lihat kemasannya seperti ini ya, seperti umumnya pisau-pisau kita beli pisau lah, tapi sangat-sangat informatif sekali ya, keterangan bilahnya dari apa, cara perawatannya, sampai cara pengasahan yang dianjurkan. Oke. Nah, sedikit lebihnya kita bahas dari kemasannya dulu teman-teman. Seperti saya bilang sangat informatif. Eh, si Giser Bubingga ini teman-teman terbuat dari Rosfray ya bilahnya, atau di sini high quality special steel ya. Kita tahu Rosfray di sini yang digunakan oleh Giser di pisau ini. Dan kekerasannya itu adalah 56 sampai 57 HRC. Jadi ya cukup lumayan keras teman-teman ya, seperti umumnya pisau-pisau yang sekarang ini banyak beredar di pasaran ya. Dan di sini ada keunikan teman-teman ya dari si Giser, dia sudah langsung mengeklaim razor blade sharp, ditulis di sini. Jadi pisau ini baru dari pabrik dan dia menjamin bahwa ini setajam silet, yang nanti kita akan buktikan bener nggak nih tajamnya kayak silet nih, atau kayak pisau-pisau yang lainnya nih gitu ya, tajam juga, cuman mungkin dia ditunjukin di advertisementnya. Oke. Dan ergonomic design, handle design, non slip ya. Jadi padahal kan kayu nih gagangnya gitu kan, banyak orang bilang gagang kayu itu licin. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, di sini jelas semuanya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa itu apa yang ada di sini teman-teman, jadi bukan ngada-ngada nih ya. Oke, kita buka sekarang. Oke, ada pinnya. Nah, pisaunya seperti ini teman-teman, dan ini serinya adalah 3018 cm. Bilanya terbuat dari Rosfray, seperti tulis di sini ya, Rosfray Giser. Dan gangangnya ini adalah kayu Bubingga, dari kayu Bubingga teman-teman ya. Yang katanya non slip tadi, ergonomik sih iya nih, tapi non slip saya belum buktikan. Tetapi memang berdasarkan dari searching, browsing gitu, pengalaman, bahkan dari si Giser sendiri di website resmi mengatakan bahwa typically kayu Bubingga ini memang dia aman walaupun pada saat terkena lemak ya teman-teman ya, saat penggunaannya gitu di dapur apa di pesembelihan gitu ya, lemak, darah gitu, dan dia ini masih enak digenggamnya gitu ya. Nah, bahkan produk dari sebelah FDIC itu dari Jerman juga, dia juga menggunakan Bubingga sebagai gagangnya ya, kayu pilihannya itu Bubingga ya. Ini ada 3 pin ya, ini kalau saya bilang full tank, nggak full tank banget teman-teman ya, seperti ini gitu ya, tapi kokoh dan finishingnya kalau saya nggak mau bilang ini mirror ya, saya bilangnya lebih enak ini yang dibilang dengan di coating gitu ya, di coating pakai chromodium itu, jadi ya memberikan efek jadi seperti ini gitu ya. Itulah anti karatnya tuh di situ teman-teman ya, untuk menjaga selain membuat si bila ini lebih kuat, dan jadinya juga untuk anti karat fungsinya gitu. Oke, pisau ini tidak food grade teman-teman ya, karena gagangnya ini kayu tetap, dan dia tidak mencantumkan seperti di pisau-pisau Giser yang lainnya yang gagangnya yang sudah sekarang prime line yang sudah plastik gitu ya, soft hardcore grip itu yang produknya prime line. Tidak, karena memang ini gagangnya kayu, makanya dia tidak food grade, tidak ada keterangan food grade-nya, bahkan di kemasannya pun tidak ada. Oke. Sticking knife seperti ini kita hitung. Maaf karena saya menggunakan handphone, jadi saya nggak bisa terlalu detail, jadi saya akan bantu menghitungkan aja buat teman-teman ya. Ini adalah
3 mili teman-teman untuk tebal bilahnya ya, tebal bilahnya. Untuk kalau lebar bilah biar fair nih, karena kan sticking knife itu memang dari besar ke kecil ya. Kita yang paling dasarnya aja ngitungnya deh. Ini adalah 3 cm teman-teman ya. Lebar bilah itu 3 cm dan terus mengecil ke depan. Terus panjangnya ini 18 cm, kita cek. Ya, 18 cm teman-teman ya. Sama 18 cm. Nah, kita buktikan apakah ini setajam silat seperti yang dibilang di kemasannya ini ya. Dan ini masih mata asli teman-teman ya. Kebetulan hari ini saya lagi ngerapin pisau saya nih habis sholat Jumat gitu kan, karena barangnya datang kemarin ada pisau. Dan sekalian aja nge-review ini karena pulang kerja belum sempat kemarin, baru sekarang. Oke, kita tes. Saya ada kertas tanggalan 2019 yang tidak terpakai. Ya. Tajam ya. Bahkan irisan-irisan kecil. Lurus teman-teman ya. Dan mati benar ya. Gitu ya, sama lah kayak pisau-pisau lain kalau kita baru itu tes, tapi ini tajam. Kita tes di plastik gorengan, apa kayak silet ya gitu teman-teman, lancar ternyata ya. Jadinya sesuai ya berarti dengan yang dikatakan di kemasannya ini. Berarti ini ready to use, berarti sudah siap digunakan teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan terus beli udah siap. Kalau teman-teman buat potong sayuran siap gitu. Potong daging ayo. Nah, seperti itu. Dan sesuai dengan anjurannya honing aja cukup. Jadi teman-teman yang udah punya honing gitu ya, atau punya Weston juga ya nggak masalah. Tapi kalau punya honing ini lebih praktis, karena si pisau-pisau ini pisau-pisau yang sekarang ya, keluaran sekarang itu memang mereka sudah advance di ergonomical handle-nya, diciptakan gimana senyaman mungkin gitu ya. Dan pisau-pisau sekarang itu lebih ringan teman-teman ya. Gimana caranya untuk memboosting gitu ya kerja kita ya, pastinya seperti yang menggunakan pisau kayak chef di dapur gitu, atau koki, atau jagal di RPH ya, yang motong sapinya tuh misalkan 20 ekor sehari. Jadi kalau pakai pisau-pisau sekarang itu nggak jadi cepat lelah dan nggak bisa injure gitu bisnya. Dan ini nyaman sekali gagangnya kalau buat sistem tarik, apalagi buat teman-teman yang sedang belajar atau sudah terbiasa dengan sistem tarik dengan pisau kecil ya, atau orang sering bilangnya Turki gitu ya, style Turki. Ini recommended sekali ya, 18 cm saya kira 7 in tuh aman ya, masih aman. Kan ada yang lebih kecil lagi, tapi ya silakan tuh balik lagi ke individu masing-masing. Kalau saya pribadi memang saya beli ini memang ya saya pecinta style tarik gitu ya. Dan kebetulan left geyser ini bagus gitu dan trik. Gimana teman-teman mau milikinya, silahkan cari, mau online atau mau offline lagi, atau ya di toko gitu misalkan ya, itu bisa silahkan cari sendiri. Dan saya pribadi kenapa saya jadi beli ini, kebetulan udah beberapa merek ya sama tipikalnya sticking knife juga, karena yang saya cari memang sticking knife yang 18 cm gitu ya. Di brand-brand sebelah juga banyak gitu ya, pilihannya banyak. Dan kalau bicara harga sebetulnya 11-12 teman-teman ya, bedanya perbandingan itu tidak banyak ya, masih common sense dan masih logika. Nah, kenapa jadi ini ya, berarti kan tahu dong kalau ngebandingin harga kenapa saya beli ini gitu ya, karena ya jujur aja lebih murah buat saya ya dibanding merek sebelah. Ya itu sih, tapi balik lagi kalau mau beli barang itu kan tergantung dari si sellernya. Kebetulan mungkin saya ketemunya ini paling murah dari beberapa yang saya wishlist gitu ya, yang ini saya temukan paling
pas deh di gadget saya dan dompet saya, dan worth it ya dengan klasinya, gagang kayunya gitu. Jadi teman-teman jangan disamakan dengan yang gagangnya plastik, enggak gitu, karena ini akan menjadi koleksi saya juga, dan sifatnya itu kenapa saya pilihnya yang kayu. Bahkan saya ada juga ya yang istilahnya yang udah sering saya pakai, yang itu bahkan itu terus yang saya pakai gitu loh. Jadinya itu memang betul saya nyarinya yang enak digenggam gitu, kalau kayak Victorinox Vibrox gitu ya, atau Edik yang apa namanya expert grip dan sebagainya. Nah ini saya beli karena memang ini akan saya jadikan koleksi saya. Kenapa kayu? Ya insya Allah nanti bisa saya turunkan ke generasi-generasi berikutnya dan menjaga keklasikannya gitu loh. Ya estetika sih, lebih ke estetika teman-teman ya, bukan karena masalah kenyamanan atau gimana juga, tetapi karena ke estetika. Kenapa? Jadi karena untuk saya koleksi. Nah, gimana menurut teman-teman, mau beli apa enggak? Ya balik lagi, kalau teman-teman mau memang mencari pisau slicing gitu ya, ini bisa menjadikan suatu rekomendasi yang saya, seperti teman-teman lihat tadi, ini bagus pisaunya. Dan kembali lagi pada teman-teman semua, mau pilih yang mana gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa tunggu review-review pisau saya yang lainnya, karena ada beberapa pisau saya yang mungkin terbilang langka juga ya, sekarang mulai langka lah nih, kayak Wusthof yang 10 in bullnose saya ini. Nah, mau tahu seperti apa, kenapa jadi agak kayak katanya melangkah itu. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.